Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas statistik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada Raihana Najla Arobi, lalu ada Farhan Setiawan, Sirai Pujutami, Kaldea Guntur Pamungkas, dan yang terakhir Mahdania Tunggal Dewi. Untuk materi pertama yaitu koefisien korelasi Pearson yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Sirai Tami. Koefisien korelasi Pearson, hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dengan jumlah guru madrasah aliyah di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2020. Koefisien korelasi Pearson digunakan pada analisis korelasi untuk peubah dengan jenis data numerik dengan peubah dengan jenis data numerik dengan rumus RXY atau korelasi peubah X dan Y sama dengan SXY atau koragam antara peubah X dan Y dibagi akar dari SXX atau ragam peubah X dikali akar dari SYY atau ragam peubah Y, di mana S dan Y adalah peubah numerik. RXY sama dengan korelasi antara peubah X dan Y. Lalu S, XY sama dengan sigma NI sama dengan 1, buka kurung, XI dikurang X bar, tutup kurung, buka kurung YI dikurang Y bar, dibagi N dikurang 1. Atau S, XY sama dengan sigma NI sama dengan 1, XI, YI dikurang sigma NI sama dengan 1, YI, sigma NI sama dengan 1, YI dikurang N. Lalu ada S, XX sama dengan sigma NI sama dengan 1, buka kurung XI dikurang X bar kuadrat, dibagi N dikurang 1. Atau SXX sama dengan sigma NI sama dengan 1, SI kuadrat dikurang sigma NI sama dengan 1, XI kuadrat dibagi N. Lalu ada SYY sama dengan sigma NI sama dengan 1, YI dikurang Y bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Atau SYY sama dengan sigma NI sama dengan 1, YI kuadrat dikurang sigma NI sama dengan 1, YI kuadrat dibagi N. XI merupakan pengamatan peubah X pada I ke 12 titik-titik N banyaknya data. Lalu YI merupakan pengamatan peubah Y pada I ke 12 titik-titik N banyaknya data. X bar merupakan rata-rata peubah X dan Y bar adalah rata-rata peubah Y. N banyaknya data. Menganalisis mengenai hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dengan jumlah guru madrasah aliyah Provinsi DI Yogyakarta tahun 2020 dengan data awal sebagai berikut. Di sini dapat terlihat tabel Indeks Pembangunan Manusia IPM untuk Provinsi DI Yogyakarta. Untuk Kabupaten Kulon Progo adalah 74,46, Gunung Kidul 69,98, Yogyakarta 86,61, Bantul 80,01, dan Sleman 83,84. Dari data tabel di atas untuk jumlah IPM dapat kita lihat grafik tertinggi ada di Kabupaten Yogyakarta dengan 86,61. Lalu jumlah guru sekolah madrasah aliyah atau MA Provinsi DI Yogyakarta tahun 2020. Untuk Kabupaten Kulon Progo jumlah guru 160, Gunung Kidul 164, Yogyakarta 259, Bantul 523, dan Sleman 550. Dari tabel di atas dapat terlihat di sini untuk grafik jumlah guru madrasah aliyah. Untuk Kabupaten Sleman memiliki jumlah guru paling besar yaitu 550. Lalu statistika deskriptif atau statistika 5 serangkai. A. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di DI Yogyakarta tahun 2020. Untuk datanya sudah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar yaitu 69,98 dan 86,61.
Untuk nilai minimumnya itu 69,98 dan nilai maksimumnya adalah 86,61. Dapat kita ketahui untuk nilai median atau nilai tengahnya adalah 80,01. Lalu mencari kuartil Q1, Q2, dan Q3 dengan rumus QI sama dengan XI buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 4. Q1 sama dengan X kedua ditambah X ketiga dibagi 2, yaitu data kedua dan data ketiga lalu dibagi 2. 74,46 ditambah 80,01 dibagi 2. Didapatkan hasilnya 77,23. Lalu Q2 sama dengan S3 ditambah S4 dibagi 2, yaitu 80,01 ditambah 83,84 dibagi 2. Hasilnya 81,92. Lalu Q3 sama dengan S4 ditambah S5 dibagi 2, yaitu data keempat dan data kelima. 83,84 ditambah 86,61 dibagi 2. Hasilnya 85,22. Selanjutnya jumlah guru Sekolah Madrasah Aliyah DI Yogyakarta tahun 2020. Untuk datanya yaitu 160, 164, 259, 523, dan 550. Untuk nilai minimumnya adalah 160 dan nilai maksimumnya adalah 550. Dan nilai tengahnya adalah 259. Lalu mencari kuartil Q1, Q2, dan Q3 dengan rumus QI sama dengan XI buka kurung N ditambah 1 dibagi 4. Q1 sama dengan S2 ditambah X ketiga dibagi 2, yaitu 164 ditambah 259 dibagi 2. Hasilnya 211,5. Lalu ada Q2 sama dengan S3 ditambah S4 dibagi 2, yaitu data ketiga dan data keempat. 259 ditambah 523 dibagi 2. Hasilnya 391. Lalu Q3 sama dengan S4 ditambah S5 dibagi 2, yaitu 523 ditambah 550 dibagi 2. Hasilnya 536,5. Selanjutnya untuk statistik inferensia analisis korelasi Pearson akan disampaikan oleh Caldera. Statistik inferensia analisis korelasi Pearson. Hubungan antara dua peubah yaitu data indeks pembangunan manusia atau IPM dan data jumlah guru madrasah aliyah atau MA, di mana X adalah indeks pembangunan manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020, sedangkan Y adalah data jumlah guru madrasah aliyah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 dengan data sebagai berikut. Untuk daerah Kulon Progo, X-nya 74,46, Y 160, Gunung Kidul 69,98, Y-nya 164, Yogyakarta X 86,61, Y-nya 259, Bantul 80,01, untuk Y-nya 523, untuk Sleman X 83,84, Y-nya 550. Untuk jumlah keseluruhan X yaitu sigma 5 I sama dengan 1, XI sama dengan 394,9, untuk jumlah Y sigma 5I kurang 1, YI sama dengan 1656. Yang A, hitunglah nilai berikut. Yang pertama X 74,46, Y 160, X2 74,46 kuadrat sama dengan 5.544,29, YX-nya 74,46 kali 160 sama dengan 11.913,60, Y untuk Y kuadratnya 160 kuadrat sama dengan 25.600. Untuk datanya sampai dengan nomor 5 yaitu 83,84. Untuk Y-nya 550, X
X kuadratnya 83,84 kuadrat sama dengan 7029,14. Untuk Y-X-nya 83,84 kali 550 sama dengan 46.112. Untuk Y kuadratnya 550 kuadrat sama dengan 302.500. Untuk jumlah keseluruhan X yaitu sigma 5i sama dengan 1, XI sama dengan 394,9. Untuk Y jumlahnya sigma 5i sama dengan 1, YI yaitu 1656. Jumlah X kuadratnya sigma 5i sama dengan 1, XI kuadrat sama dengan 31.373,52. Untuk jumlah XY sigma 5i sama dengan 1, XI YI sama dengan 133.779,54. Untuk jumlah Y kuadrat yaitu sigma 5i sama dengan 1, YI kuadrat sama dengan 695.606. B. Hitung nilai koefisien korelasi persen. Di situ bisa dilihat rumusnya RXY-nya. Untuk nilai RXY sama dengan 133.779,54 dikurang 394,9 kali 1.656 dibagi 5. Dibagi 31.373,52 dikurang 394,9 kuadrat dibagi 5. 695.606 dikurang 1.656 kuadrat dibagi 5. Untuk hasilnya RXY sama dengan 133.779,54 dikurang 130.790,88 dibagi 31.373,52 dikurang 31.189,20 dan 695.606 dikurang 548.467,2. Untuk hasilnya RXY sama dengan 2.988,66 dibagi 184,32 dan 147.138,8. RXY sama dengan 2.988,66 dibagi 13,57 kali 383,58. Untuk hasilnya RXY sama dengan 2.988,66 dibagi 5.209,18 sama dengan hasilnya 0,5737. Nilai koefisien korelasi persen sebesar 0,5737 berarti bahwa antara indeks pembangunan manusia atau IPM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 dan jumlah guru sekolah madrasah aliyah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 terdapat hubungan linear positif yang cukup tinggi, dan jika indeks pembangunan manusia Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 ditambah atau dikurangi, maka jumlah guru sekolah madrasah aliyah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 akan ikut naik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan Setiawan. Ya, saya Farhan Setiawan di sini akan menjelaskan tentang uji kenormalan data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Tahap pertamanya itu tahap hipotesis. Hipotesis H0 itu data menyebar dengan sebaran tertentu. Hipotesis H1 data tidak menyebar dengan sebaran tertentu. Selanjutnya tahap kedua menghitung nilai Kolmogorov-Smirnov. Di sini datanya itu menggunakan data tunggal indeks pembangunan manusia di DI Yogyakarta tahun 2020. Di sini ada datanya 69,98, ada 74,46, ada 80,01, ada 83,84, dan yang terakhir 86,61. Di sini pertama-tama mencari rata-rata data tunggal. Ini rumusnya sigma NI sama dengan 1 kali XI dibagi N. Di sini 394,9, N-nya itu 5, hasilnya 78,98. Jadi rata-rata indeks pembangunan manusia Yogyakarta tahun 2020 sebesar 78,98. Di sini mencari ragam data, rumusnya itu sigma NI sama dengan XI dikurang X bar pangkat 2 per N min 1. Di sini dimasukin
Datanya hasilnya itu 184,32 dibagi 4 sama dengan 46,08 ragam datanya. Selanjutnya itu simpangan baku atau standar deviasi tadi dimasukin ragam datanya akar 46,08 hasilnya itu 6,79. Nah, di sini tabel perhitungannya. Kita pertama mencari FI/XI dengan cara XI dikali FI. Di sini XI-nya itu 69,98 dikali 1 sama dengan 69,98. Yang kedua itu mencari ZI dengan cara XI dikurang X bar dibagi simpangan baku. XI-nya itu 69,98 dikurang 78,98. Simpangan bakunya 6,79. Hasilnya itu min 1,33. Selanjutnya mencari fx dengan cara pakai tabel distribusi normal Z. Misal contoh yang data pertama tadi, min 1,33. Hasilnya bisa dilihat pada pertemuan garis merah dari 1,1 dan 0,09, yaitu pertemuannya 0,4082. Selanjutnya mencari SX. SX ini adalah nilai peluang teoritisnya dengan cara FI dikurang jumlah FI. FI-nya itu 1, jumlah FI keseluruhannya itu 5. Jadi di sini 1 dibagi 5, 0,20. Selanjutnya mencari FX dikurang SX. FX-nya itu tadi sudah ketemu 0,4082 dikurang SX 0,20. Hasilnya itu 0,21. Selanjutnya mencari dehitung dengan cara melihat nilai maksimal dari tabel fx dikurang sx yaitu 0,21. Jadi nilai dehitungnya di sini 0,21. Tahap ketiga, hitung tabel Kolmogorov-Smirnov dengan cara menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov. Alfanya itu 0,05 dan db-nya itu 5. Hasilnya bisa dilihat pada pertemuan garis merah dari 0,05 dan alfa dan db-nya 5 yaitu 0,563. Tahap keempat kriteria uji, jika dihitung kurang dari D-table maka terima H0. Dihitungnya itu 0,21, D-table-nya 0,563. Tahap kelima kesimpulan, data berdistribusi normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahdania, silakan. Oke. Analisis regresi linear. A. Hipotesis. Model regresi linear sederhana adalah model yang menggambarkan antara hubungan peubah X dan Y yang linier ordo 1 dengan jumlah peubah bebas atau penjelas hanya 1. Peubah pada Y diasumsikan disebabkan karena adanya peubah X. Maka perubahan pada Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DI Yogyakarta tahun 2020 disebabkan karena adanya banyak guru sekolah Madrasah Aliyah Provinsi DI Yogyakarta tahun 2020. Nah, ini nilai Y-nya, Indeks Pembangunan Manusia. Data pertama ada 74,46. Yang X jumlah guru Madrasah Aliyah ada 160. Begitu seterusnya sampai data kelima. Grafik hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan jumlah guru Madrasah Aliyah digambarkan pada grafik di bawah ini. Nah, ini bisa dilihat grafiknya. Jumlahnya, data pertama, YI sama dengan 74,46. Yang X1-nya sama dengan 160. YI min Y bar 74,46 dikurang 78,98 sama dengan minus 4,52. XI min X bar 160 dikurang 331,2 sama dengan minus 171,2. Di sini ada totalnya, total dari data Indeks Pembangunan Manusia, sigma 5I sama dengan 1, Y1-nya 394,9. Rata-ratanya Y bar sama dengan 78,98.
yang X jumlah guru madrasah aliyah, sigma 5I sama dengan 1, XI sama dengan 1656. X barnya 331,2. Nah, berikut nilai perhitungan dari YI min Y bar dikali XI min X bar. Data pertama ada minus 4,52 kali minus 171,2 sama dengan 773,82. Begitu seterusnya sampai data kelima. Berikutnya XI min X bar kuadrat. Data pertama ada minus 171,2 kuadrat sama dengan 29.309,44. Begitu seterusnya sampai data kelima. Totalnya sigma 5I sama dengan 1, XI min X bar kali YI min Y bar sama dengan 2988,65. Total dari sigma 5I sama dengan 1, XI min X bar kuadrat sama dengan 147.138,8. Yang C, penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi beta 1 adalah BI sama dengan SXY per SXX. Berikut rumusnya, lalu datanya 2988,65 per 147.138,8 sama dengan 0,02. Yang artinya setiap penambahan satu jumlah guru membuat angka indeks pembangunan manusia naik sebesar 0,02. Yang D, penduga bagi intercept beta 0 adalah B0 sama dengan Y bar min B1 X bar sama dengan 78,98 dikurang 0,02 dikali 331,2 sama dengan 72,35. B0 adalah nilai dugaan bagi nilai rata-rata Y ketika X bernilai 0. Dalam kasus ini, tidak ada jumlah guru yang sama dengan 0, sehingga B0 sama dengan 72,35. Hanya menunjukkan jumlah guru yang berada dalam pengamatan. Dugaan persamaan regresi linear sederhananya adalah IPM sama dengan 72,35 ditambah 0,02 jumlah guru. Perhitungan sumber keragaman untuk contoh indeks manusia, pembangunan manusia versus jumlah guru madrasah aliyah. Berikut datanya. Yang pertama, Y-nya 74,46. Y1 duga sama dengan 72,35 ditambah 0,02 kali 160 sama dengan 75,55. Yang ini Y duga dikurang Y bar kuadrat. 75,55 dikurang 78,98 kuadrat sama dengan 11,76. Begitu seterusnya sampai data kelima. Total dari Y-nya sigma 5I sama dengan 1, YI sama dengan 394,9. Y bar sama dengan 78,98. Ini total dari Y duga dikurang Y bar kuadrat, yaitu sigma 5I sama dengan 1, YI duga kurang Y bar kuadrat sama dengan 58,83. Ini ada data YI dikurang Y duga kuadrat. Data pertama 74,46 dikurang 75,55 kuadrat sama dengan 1,18. Selanjutnya ada YI min Y bar kuadrat. 74,46 dikurang 78,98 kuadrat sama dengan 20,43. Begitu seterusnya sampai data kelima. Total dari YI min Y duga kuadrat yaitu sigma 5I sama dengan 1, YI min Y duga kuadrat sama dengan 123,62. Total dari YI min Y bar kuadrat
yaitu sigma 5i sama dengan 1, yi min y bar kuadrat sama dengan 184,31. Tabel sidik ragam untuk indeks pembangunan manusia versus jumlah guru. Yang pertama ada regresi DB-nya 1, JK-nya sigma 5i sama dengan 1, Y duga kurang Y bar kuadrat sama dengan 58,53. KT 58,53 per 1 sama dengan 58,53. F kurang hitung KTR per KTG sama dengan 1,42. Yang kedua ada galat, DB-nya 5 dikurang 2 sama dengan 3. JK-nya sigma 5i sama dengan 1, yi min y duga kuadrat sama dengan 123,62. KT-nya 123,62 per 3 sama dengan 41,21. Yang ketiga ada totalnya DB 5 kurang 1 sama dengan 4, JK-nya sigma 5i sama dengan 1, yi min y bar kuadrat sama dengan 184,31. Uji F untuk parameter regresi dapat diperoleh dari tabel sidik ragam. Hipotesis untuk uji F ini adalah H0 variabel peubah X tidak berpengaruh nyata terhadap peubah Y. H1 minimal ada satu peubah X yang berpengaruh terhadap peubah Y. F hitung diperoleh dengan membandingkan KTR terhadap KTG. Diperoleh nilai F hitung sebesar 1,42. Kemudian, bandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel pada alfa sama dengan 0,05 dengan F DBR kali DBG sama dengan F1 kali 3 sama dengan 10,13. Nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel. Artinya, indeks pembangunan manusia mempengaruhi jumlah guru secara nyata. Untuk kasus ini, F tabel sama dengan 10,13, sehingga kesimpulannya terima H1. Indeks pembangunan manusia mempengaruhi jumlah guru secara nyata, atau setidaknya ada salah satu peubah yang mempengaruhi. Yang keenam ada uji koefisien regresi. A hipotesis H0 beta 1 sama dengan 0, artinya indeks pembangunan manusia mempengaruhi jumlah guru. H1 beta 1 tidak sama dengan 0, artinya indeks pembangunan manusia tidak mempengaruhi jumlah guru. Yang B, statistik uji. Berikut rumusnya, T hitung sama dengan B1 per S B1. Y duga adalah nilai dugaan Y pada pengamatan ke I. Yang C, daerah kritis. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T alfa per 2 N dikurang K, atau T hitung lebih kecil dari T alfa per 2 N dikurang K, dengan K adalah jumlah peubah bebas. Jika alfa tidak diketahui, gunakan alfa sama dengan 0,05, N adalah jumlah sampel. Berikut pembahasannya. Yang A, hipotesis H0 beta 1 sama dengan 0, artinya peubah bebas X mempengaruhi peubah respon Y. H1 beta 1 tidak sama dengan 0, artinya peubah bebas X tidak mempengaruhi peubah respon Y. Yang B, statistik uji, T hitung sama dengan B1 per S B1. Berikut rumusnya dengan total 0,14. T hitung B1 dikurang SB1 sama dengan 0,02 per 0,14 sama dengan 0,14. T alfa per 2 N dikurang K sama dengan T 0,05 per 2, 5 dikurang 1 sama dengan 2,132. Berikut ada data T-tabelnya. Dengan jumlah 2,132. Yang C, pengambilan keputusan. Karena nilai T hitung kurang dari T tabel, di mana 0,14 kurang dari 2,132, maka H0 diterima.
Kesimpulan, indeks pembangunan manusia mempengaruhi jumlah guru secara nyata. Selanjutnya, pengujian uji T akan dijelaskan oleh Raihana Najla. Saya Raihana Najla akan menjelaskan pengujian uji T skripsi pengaruh penggunaan strategi mastery learning terhadap hasil belajar IPS MTS Al-Hoiriyah. Pertama ada hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji T, di mana rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. T sama dengan rata-rata D dibagi rata-rata simpangan baku D, di mana rata-rata D sama dengan sigma D dikurang sigma D per N. N itu adalah banyaknya sampel. Rata-rata simpangan baku D sama dengan simpangan baku D dibagi akar N. Dengan simpangan baku D sama dengan akar sigma D dikurang rata-rata D pangkat 2 dibagi N kurang 1. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kedua, ada tabel hitung. Di peserta pertama, X1-nya ada min 5, X2-nya ada 20, lalu D sama dengan X2 dikurang X1 sama dengan 20 dikurang min 5 sama dengan 25. Berikut seterusnya sampai data ke-33. Di mana hasil kelas kontrol adalah 175, hasil kelas eksperimen adalah 645, dan hasil dari X2 dikurang X1 adalah 470. Lalu rata-rata D sama dengan sigma 33I sama dengan 1, 470 dibagi 33 sama dengan 470 dibagi 33 hasilnya 14,24. Lalu ragamnya sama dengan sigma 33I sama dengan 1, 470 dikurang 14,24 pangkat 2 dibagi 33 dikurang 1. Sama dengan sigma 33I sama dengan I sama dengan 1, 455 dikurang 455,76 pangkat 2 dibagi 32. Hasilnya 6,49. Simpangan bakunya akar 6,49 hasilnya 2,54. Penyelesaiannya H0 sama dengan mu sama dengan 0. H1 yaitu mu tidak sama dengan 0. Jika uji statistik T per tes, jika nilai alfa tidak diketahui, maka kita gunakan alfa sama dengan 0,05, derajat bebas sama dengan N dikurang 1, hasilnya 33 dikurang 1, hasilnya 32. Wilayah kritik. T hitung kurang dari T alfa bagi 2, N kurang 1, atau T hitung lebih dari T alfa dibagi 2, N kurang 1. Dengan alfa dibagi 2 adalah derajat bebas pertama dan N dikurang 1 adalah derajat bebas kedua. Lalu ada T hitung sama dengan rata-rata D dikurang mu per simpangan baku D dibagi akar N sama dengan 14,24 dikurang 0 per 2,54 dibagi akar 33. Hasil akhirnya adalah 32,36. Berikutnya ada T tabel sama dengan T alfa dibagi 2, N dikurang 1 sama dengan T 0,05 dibagi 2 di 33 dikurang 1 hasilnya 2,042. 2,042 itu dari T tabel yang mempertemukan 0,05 dan yang mendekati 33, yaitu 2,042. Keempat, ada kriteria uji tes yang digunakan. Adapun kriteria pengujian adalah jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak.
Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Keputusannya, hasil perhitungan diperoleh T hitung sebesar 32,36 dengan T tabel sebesar 2,42 pada taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05. Karena T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak atau HA diterima. Kesimpulannya, ditolaknya H0 menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi master learning berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.